Untuk Bapak Ibu tahu bahwa Saudari Talita ini merupakan lulusan terbaik kedua dari Prodi Sastra Inggris. IPK yang didapat oleh Talita yaitu sebesar 3,96. Nah, ternyata banyak dinamika belajar di kampus Universitas Sanata Dharma begitu berkesan bagi teman-teman lulusan. Dan semoga bekal yang sudah mereka peroleh sungguh bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sekarang, marilah kita mendengarkan sambutan orang tua lulusan yang akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Edi Antoro. Beliau adalah orang tua dari Saudara Abednego Andana Prakosa Jaya, salah satu lulusan dari Prodi Sejarah. Kepada Bapak Edi Antoro, kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Sastra, yang terhormat Romo, Bapak Ibu dosen, serta karyawan, yang terhormat para orang tua calon wisudawan, para calon wisudawan, para mahasiswa, dan segenap civitas akademika, serta para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan kasih sayangnya. Pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara syukuran wisuda anak-anak kita tercinta. Selanjutnya, mohon izin kepada seluruh orang tua calon wisudawan. Pada kesempatan ini saya diminta mewakili menyampaikan sambutan atas nama wakil orang tua. Semoga berkenan. Bapak Dekan dan seluruh hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami selaku orang tua calon wisudawan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Romo, Bapak Ibu dosen, dan karyawan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma yang telah mencurahkan ilmu, memberi bimbingan, dan berbagai fasilitas kepada putra-putri kami, sehingga buah hati kami dapat merampungkan studi dengan lancar. Diharapkan putra-putri kami dapat meraih masa depan yang sesuai dengan cita-cita luhur dari para mahasiswa dan mahasiswi. Sepantasnya kami mendoakan semoga jeripaya dari Romo dan Bapak Ibu semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan balasan yang lebih baik. Amin. Para calon wisudawan yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami sampaikan sekelumit nasihat kepada para calon wisudawan. Kalian harus lebih bersemangat memperkaya pengetahuan secara mandiri. Peningkatan kualitas keilmuan adalah keniscayaan karena tantangan masa depan makin berat dan kompleks. Lebih dari itu, kami menghendaki kalian menjadi sosok manusia cerdas, humanis, dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Kami berharap ilmu yang kalian serap mampu memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang menderita masyarakat dan bangsa. Hal tersebut untuk membuktikan kepekaan sosial kalian. Bapak Dekan, Romo, dan Bapak Ibu dosen, serta para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami juga menyambut senang perolehan akreditasi A untuk Universitas Sanata Dharma. Upaya ini tentunya mendorong kami untuk mengabarkan kepada sanak keluarga dan tetangga di kampung
agar bersemangat menyekolahkan putra-putrinya di kampus ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama para orang tua calon wisudawan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap sivitas akademika Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma atas tumpuk jasa dalam mendidik buah hati kami. Kami mohon maaf bila selama belajar di sini anak-anak kami melakukan banyak kesalahan. Secara pribadi, saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yogyakarta, 10 Maret 2002, atas nama orang tua calon wisudawan wisudawati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edi Antoro untuk sambutannya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Tatang Iskarna selaku Dekan Fakultas Sastra untuk memberikan sambutan dan mengenalkan pejabat struktural di Fakultas Sastra. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, para orang tua ataupun wali, wisudawan-wisudawati Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Yang saya banggakan, rekan-rekan wisudawan-wisudawati Fakultas Sastra, yang saya hormati juga Bapak Ibu Romo, dosen dan staf sekretariat. Saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada para calon wisudawan-wisudawati yang akan diwisuda besok ya. Sebenarnya mungkin ijazahnya sudah dapat sebagian. Kemudian selain itu saya juga mengucapkan profisiat ya atas prestasi ataupun pengalaman ataupun semua hal yang diperoleh dari Fakultas Sastra ketika rekan-rekan calon wisudawan-wisudawati berproses dalam pembelajaran di tempat ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua ataupun wali yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di Fakultas Sastra, di program studi baik Sastra Indonesia, Sastra Inggris maupun Sejarah. Bagi kami sebuah kehormatan bahwa fakultas kami dan prodi-prodinya dipilih untuk putra-putrinya bisa berproses dalam pembelajaran di tempat ini. Pasti ada alasan yang membuat kami akan semakin memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja kami. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, terutama para DPA yang kebanyakan adalah angkatan 2018, 2017, 2016, 2015 ya, yang sudah mendampingi hampir selama 4 tahun sampai 5 tahun ya. Dengan sabar, dengan tulus. Kemudian saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para dosen pembimbing skripsi tugas akhir ya, baik pembimbing pertama, reviewer atau reader maupun penguji yang sudah berhasil membawa rekan-rekan mahasiswa bisa dinilai sebagai orang yang tahu persoalan, tahu metodologi, tahu teori untuk memecahkannya melalui tugas akhir tersebut. Kemudian juga para dosen yang dengan setia mengajar dalam berbagai kondisi, baik online maupun offline. Meskipun kita dalam pandemi, tetapi semangat untuk berkarya di Fakultas Sastra tetap terjaga. Meskipun kita sering mengalami apa istilahnya, ada beberapa yang positif, terkena, terinfeksi, tetapi
proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Ya. Nah, untuk rekan-rekan calon wisudawan-wisudawati, kami juga berpesan ya, tunjukkan bahwa kita adalah alumni Sanata Dharma. Ya. Alma mater kita ini memiliki nilai-nilai ya, yang harus kelihatan berbeda ya, dengan lulusan yang lain. Kita masih ingat ya, kita harus mencintai kebenaran, artinya segala sesuatu digali sesuai data, fakta, ya, berpikir logis, kemudian dengan lurus, tidak meloncat-loncat, ya, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita rumuskan dalam hidup kita adalah benar-benar hasil dari penggalian secara rasional, masuk akal, dan juga berpegang teguh pada fakta-fakta yang valid. Yang kedua, kita juga ingat, kita harus memperjuangkan keadilan. Ya. Banyak hal di luar sana, hal-hal yang timpang, hal-hal yang penuh dengan gap. Nah, sebagai alumni, ya idealnya kami memang harus punya idealisme ya. Besok kalau sudah bekerja ya peka ya terhadap situasi ini ya. Kemudian juga ya yang penting juga menghargai keberagaman. Bagaimana sikap Sanata Dharma, sikap alumni juga menghormati budaya, agama, kepercayaan, suku, ras dan sebagainya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada penindasan dan sebagainya ya. Kemudian juga membela yang tertindas ya. Kemudian juga merawat lingkungan bumi ini dengan baik. Ya. Nah, mungkin itu merupakan hal-hal yang sulit dipikirkan dan abstrak, tapi sebenarnya kita akan jumpai dari hari demi hari. Kemudian juga saya berpesan, mungkin sebagian sudah jadi pengusaha, sebagian sudah bekerja, sebagian masih istilahnya mencari pekerjaan. Nah, kita harus peka dan sensitif terhadap perubahan dunia ini, memasuki dunia digital yang semuanya serba cepat, serba efektif, efisien, sehingga kalau kita tidak mengikuti perkembangannya, kita akan ketinggalan ya. Di luar sana sudah banyak berubah ya, bisnis juga berubah, mata uang sudah berubah, kemudian juga bahkan dunia pendidikan pun juga sudah berubah. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Semoga bekal yang rekan-rekan dapatkan selama pembelajaran di Sanata Dharma itu cukup ya untuk mengantisipasi dunia ke depan. Dan saya tak lupa juga meminta maaf jika layanan kami, jika pendampingan kami masih belum maksimal ya. Masih belum sempurna ya, saya mohon maaf kepada para orang tua, para rekan-rekan calon wisudawan wisudawati, tapi melalui interaksi selama 4, 5 sampai dengan 6 tahun ini kami selalu mengidentifikasi persoalan dan kami tingkatkan kualitasnya. Nah, dari saya cukup sekian dan saya berpesan sekali lagi semoga rekan-rekan wisudawan-wisudawati menjadi alumni yang memiliki ketangguhan akademis, ya, secara kognitif andal, tapi juga secara hati punya kepekaan kemanusiaan. Terima kasih, salam sejahtera, dan selamat melanjutkan karir kepada rekan-rekan wisudawan-wisudawati dan juga para orang tua. Saya mengucapkan terima kasih. Kami serahkan kembali kepada MC. Oh ya, saya lupa tadi. Saya harus memperkenalkan ya, memperkenalkan pejabat struktural ya. Saya selaku dekan di Fakultas Sastra, saya punya wakil dekan Fakultas Sastra, Ibu Ana Fitriati, M.Hum. Terima kasih. Ya, kemudian ya, monggo Bu Ana. Sudah? Sore, sudah Bapak. Terima kasih. Oke, kemudian Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Ibu
Susilo Endah Peni Aji, Susilowati Endah Peni Aji. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih. Ya, kemudian Ketua Program Studi Sastra Inggris, Bapak Dr. Andes Hirmawan, M.Hum. Selamat sore Ibu Bapak, rekan-rekan semua, terima kasih. Kemudian Ketua Program Studi Sejarah, Bapak Dr. Andes Rio Aji Sampurno, M.Hum. Silver Rio, ya, tapi panggilannya Pak Rio. Ya, kemudian kita ke Wakil Ketua Program Studi yang mengurusi kemahasiswaan, ya. Kalau Ketua Program Studi mengurusi kurikulum, mengurusi berlangsungnya Tridharma. Kalau Wakaprodi mengurusi kemahasiswaan ya utamanya. Nah, Wakil Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Bapak Sony Christian Sudarsono MA. Kemudian Wakil Ketua Program Studi Sastra Inggris, Bapak Simon Arsa Manggala M.Hum. Halo Mas Simon. Selamat sore. Ya, kemudian Wakil Ketua Program Studi Sejarah, Romo Heri Setiawan. Selamat sore Romo. Bapak Ibu, teman-teman semua. Kemudian kita ada juga Kepala Laboratorium Multimedia, Ibu Oceanita, bukan, Elizabeth Oceanita, bukan. Selamat sore Pak Tatang, selamat sore teman-teman Ibu Bapak. Terus kita ada Kepala Pusat Kajian Budaya, Dr. Yeri Wirawan. Pak Yeri. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore teman-teman sekalian. Pusat Kajian Budaya ini mengkoordinir kegiatan-kegiatan penelitian dan publikasi serta pengabdian masyarakat di Fakultas Sastra. Kemudian kita punya wakil Pusat Kajian Budaya atau Ketua Pusat Kajian Budaya, yaitu Bapak Dr. Gabriel Fajar Sasmita Aji, bidang penelitian. Pak Fajar. Tidak bisa dipin ya. Oke. Ya, Wakil Ketua Pusat Kajian Budaya bidang pengabdian kepada masyarakat, Ibu Sinta Wardani. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Ya, terima kasih. Kemudian kita punya staf sekretariat. Ya. Kita perkenalkan juga para staf sekretariat ini yang berjasa ya dalam mengurusi dan membackup segala keperluan kepentingan mahasiswa secara administratif. Kita punya ketua KTU ya, kepala tata usaha, ya, kepala kantornya ya Fakultas Sastra, Ibu Mariani Sumarni. Ibu Nini masih mengurusi wisuda. Oke, ya masih mengurusi wisuda, Bapak Ibu, rekan-rekan. Terus kemudian sekretariat Sastra Indonesia, Mbak Febri, yang jadi MC. Ya. Kemudian sekretariat Sastra Inggris, Mbak Nini juga merangkap sebagai KTU. Kemudian sekretariat program studi sejarah, Mas Doni. Mas Doni izin, Pak. Mas Doni izin, oh ya. Terus kita punya staf laboratorium, Mas Paryo, apakah ada? Sepertinya tidak. Nah, Mbak Elis juga tidak ada ya. Ya, oke. Ya, demikian Bapak Ibu perkenalan pejabat struktural dan dosen dan staf karyawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tatang.
Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama para lulusan menyelesaikan proses belajar, mereka didampingi oleh para dosen di lingkungan Fakultas Sastra. Sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dalam kesempatan hari ini kami mengundang Bapak Ibu Kaprodi untuk mengenalkan para dosen di prodi masing-masing kepada orang tua lulusan. Yang pertama, kami undang Bapak Silverio selaku Kaprodi Prodi Sejarah untuk mengenalkan para dosen. Bapak dan Romo di Prodi Sejarah, karena di Prodi Sejarah ini tidak ada ibunya. Kami mohon untuk menyalakan kamera. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Selamat sore Bapak Ibu, orang tua para calon wisudawan, dan saya juga mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu juga kepada teman-teman yang besok kami sudah. Baik, dari Prodi Sejarah itu tadi sudah disampaikan, kebetulan dari Prodi Sejarah semuanya laki-laki, jadi semuanya Bapak. Yang pertama saya akan memperkenalkan Bapak Yeri Wirawan. Tadi beliau juga menjabat sebagai Ketua PKB, Kepala PKB. Yang kedua itu Romo Heri Setiawan. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Pak Tatang sebagai Wakil Ketua Program Studi. Kemudian yang ketiga Bapak Heri Priyatmoko. Selamat sore, Seger Kewarasan. Beliau nikas. Gitu. Yang keempat Bapak Chandra Halim. Bapak Chandra Halim ada? Ngajar kayaknya. Oh, mengajar. Ya. Baik. Saya kira tadi naik kereta dari Solo masih. Jadi Pak Heri dan Pak Chandra Halim ini dari Solo semua. Ya. Kemudian yang kelima itu Bapak Haji Cahyo Baskoro. Bapak Haji. Sore Pak Rio. Oke. Sore semuanya. Sore. Selamat sore, terima kasih. Kemudian yang terakhir itu Bapak Galih Hadi Utama. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu, Bapak, Romo semuanya. Sore semuanya. Sore juga. Baik, terima kasih. Ini semuanya kelihatan kan laki-laki semua kan Bapak Ibu dan teman-teman, tidak ada yang perempuan. Baik, terima kasih Bu Ana. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Rio atas perkenalannya. Berikutnya kami mengundang Ibu Penny untuk mengenalkan para dosen di Prodi Sastra Indonesia. Kepada Bapak Ibu dosen Sastra Indonesia, kami mohon untuk menghidupkan kamera. Selamat sore Bapak Ibu wisudawan yang berbahagia. Selamat sore juga para calon wisudawan yang membanggakan. Perkenankan saya memperkenalkan dosen-dosen program studi sastra Indonesia. Saya akan memperkenalkan yang paling muda terlebih dahulu, yaitu yang pertama Bapak Sinung Harjo. Selamat sore Bu Penny, selamat sore semua Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih Pak Sinung. Yang kedua Ibu Sinta Wardani. Ya, beliau juga pengurus PKB ya, bidang bidang pengabdian masyarakat. Ya. Yang ketiga Bapak Sony Christian Sudarsono. Ya, Bapak Sony ya. Beliau juga wakil ketua program studi sastra Indonesia. Kemudian yang keempat Ibu Chandrasih Aji. Ibu Chandrasih Aji. Ya, selamat sore Bu Chandra. Selamat sore Ini Bu sosok Bu Chandra ya.
Ibu semuanya. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Yosep Yapitaum. Apakah dia hadir? Ya, tampaknya dia punya kesibukan pada sore hari ini sehingga tidak dapat bergabung pada acara syukuran wisuda pada sore hari ini. Kemudian yang keenam, Bapak Profesor Praptomo Baryadi. Dia juga mohon pamit tidak bisa hadir. Dan yang terakhir yang paling sepuh di program studi se-Indonesia yaitu Bapak B. Rahmanto. Demikianlah Bapak Ibu orang tua wisudawan yang saya hormati, dosen-dosen se-Indonesia yang selama ini bergabung untuk mendampingi mahasiswa para calon wisudawan dari program studi se-Indonesia. Apabila ada kekurangan dosen-dosen Prodi se-Indonesia selama mendampingi putra-putri Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Ibu Penny. Yang terakhir untuk perkenalan ini, kami mohon Bapak Hirmawan berkenan mengenalkan para dosen Prodi Sastra Inggris. Kepada Bapak Ibu Romo, dosen di Prodi Sastra Inggris, kami mohon untuk menghidupkan kamera. Terima kasih Bu Ana. Selamat sore Ibu Bapak. Dari program studi Sastra Inggris sebetulnya kalau lengkap ada 26. Tetapi yang saat ini hadir, kalau saya lihat dari partisipan yang ada, itu hanya 13, maka separuh saja yang bisa hadir. Saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu sesuai yang terlihat di urutan partisipan saja ya, supaya gampang. Jadi yang pertama itu tentu kalau Zoom itu saya yang pertama muncul di sana. Nama saya Hirmawan. Kebetulan saat ini saya diserai tugas untuk menjadi ketua program studi Sastra Inggris. Kemudian saya perkenalkan urut dari atas itu Ibu Ana Fitriati, pembawa acara kita, itu dari Sastra Inggris, Ibu Bapak, dan beliau juga wakil dekan. Kemudian yang ketiga Ibu Oceanita, Bu OC, Kepala Laboratorium Bahasa, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dekan. Kemudian yang keempat itu Bapak Simon Arsa Manggala. Pak Simon ini adalah Wakil Ketua Program Studi, tadi sudah diperkenalkan. Kemudian ini saya melihat ada Ibu Dewi Widyastuti. Nah, Bu Dewi ini sebetulnya saat ini sedang studi Bu Bapak, jadi kehormatan ini Bu Dewi bisa meluangkan waktu untuk bergabung di acara kami. Dari 26 ada 6 dosen kami yang saat ini sedang studi lanjut. Kemudian ada Ibu Adventina Putranti. Bu Adventina masih ada? Masih. Terima kasih Ibu Fenti. Kemudian berikutnya ada Ibu Eni Anggraeni. Ini kalau di Prodi Sastra Inggris masuk jajaran senior seangkatan dengan saya. Giliran berikutnya yang pensiun di Sastra Inggris kemungkinan saya dan Bu Eni ini nanti. 10 tahun lagi ya Bu Eni ya. Kemudian ada juga Ibu Epata Pujiastuti. Meskipun selamat sore Bu Epata. Namanya Epata tapi memanggilnya Ibu Eva, Ibu Bapak. Kemudian saya lihat juga Pak Haris Hermansyah. Maaf agak banyak ya Ibu Bapak ya. Pak Haris ini juga sedang studi lanjut Ibu Bapak. Salah 2 dari 6 dosen kami yang sedang studi lanjut. Kemudian ada Ibu Wido Skolastika Widowerti. Masih ya? Sonten, selamat sore. Sugeng Sonten, Ibu Wido. Kemudian urutan berikutnya Ibu Anindita. Selamat Ibu sore. Anindita, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke. Ini
salah satu dosen kami yang generasi paling muda. Kemudian ada Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Oke, selamat sore Ibu Sri. Seangkatan dengan saya juga dan Bu Eni. Dan di daftar ini terakhir malah nama Pak Tatang. Pak Tatang, meskipun beliau adalah dekan, tapi karena order saya tadi sesuai urutan di partisipan ya, maka Pak Tatang ini kebetulan juga dari program studi sastra Inggris. Saya kira itu yang saya lihat di partisipan ya, Ibu Bapak. Yang 13 mohon maaf tidak bisa menemani kita semua. Saya mewakili teman-teman, meskipun perkenalan kita ada di ujung sebelum kita berpisah, saya memintakan maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya selama kami mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Saya kira cukup dari saya, Ibu Ana dan Mbak Febri. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hir. Sekarang kita akan memasuki agenda utama kegiatan hari ini, yaitu simbolisasi pelepasan lulusan Fakultas Sastra. Dalam periode ini, lulusan terbaik dari masing-masing prodi adalah sebagai berikut. Lulusan terbaik Prodi Sastra Indonesia adalah Saudari Veronica Septiana Setiawati dengan IPK 3,94. Mungkin Mbak Veronica bisa on cam sebentar biar kami bisa menyelamati Anda. Sama untuk panggilannya siapa ini? Septi ya? Selamat Ana, Ana panggilannya. Sama dengan Bu Ana, Wakil Dekan ya. Baik. Lulusan terbaik Prodi Sastra Inggris adalah Saudara Boy Ertanto dengan IPK 3,96. Dalam kesempatan ini, Saudara Boy Ertanto berhalangan hadir. Dan tadi Mbak Febri sudah mengatakan bahwa yang hadir sekarang adalah Saudari Talita Julia Claresta. Talita ini juga salah satu lulusan terbaik dari Prodi Sastra Inggris dengan IPK tadi 3,94. Selamat Talita ya. Lulusan terbaik dari Prodi Sejarah adalah Saudara Abednego Adana Prakosaja dengan IPK 4. Silahkan Saudara Abed untuk menyalakan kamera. Mungkin Ana tadi Veronica juga bisa menyalakan kamera. Jadi kami mohon co-host bisa ambil gambar untuk para lulusan terbaik di Fakultas Sastra. Talita juga silakan bergabung untuk on cam. Apakah sudah diambil oleh para co-host? Sudah? Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan memanggil para lulusan satu persatu, dimulai dari Prodi Sejarah. Saat nama disebutkan, operator Zoom akan menyorot pada layar lulusan tersebut. Mohon para lulusan untuk bersiap. Lulusan Prodi Sejarah, kami mohon untuk menghidupkan kamera, sedangkan untuk para lulusan di prodi yang lain, silakan untuk sementara waktu mematikan kamera. Lulusan program studi sejarah, Ageng Pasek Dharmajati, Ahmad Faktur Hidayat
Fajar. Johanna Nova Talia, Sukma Juwita, M. Heri Purwanto, Elma Oktaviana, Christian Daren Kusnadi, Bugar Ardiansa, Ahmad Nur Wahyudin, Margareta Prima Yasti, Brian Leandro Rajabuan Junior, Abednego Andana Prakosa Jaya, Christopher Timothy, Alvin Pasya Bagaskara, Agatha Siskalia, Sonda Esra Novianti Manulang, Aragi Joseph, Melania Elsya Dano, Surya Kumoro Jati, Adrian Juliano Taufik, Lothar Mateus, Saudara Lothar Matius adalah lulusan terakhir dari Prodi Sejarah. Terima kasih untuk teman-teman di Prodi Sejarah. Untuk selanjutnya, kami mohon teman-teman Prodi Sastra Indonesia untuk bersiap. Kami akan memanggil Anda satu persatu. Apakah sudah siap? Saya akan memulai memanggil Gracia Fristi Asis Nunes, Cleo Jona Anis Purwanto, Leonardus Ardi Agung Prasetya Nugraha, Damianus Suryo Prihasto, Maria Francina Karen Retop, Olivia Agatha Mananohas, Andreas Yuda Pramono, Stefani Yosica Putri, Susiani Suprapti, Patricius Sulistya Eka Apira Yoga Yuda, Eleonora Kristabella Fani Febrianti, Agnes Nabela Ayuning Pratsna, Indah Baby Panggalegu, Veronica Septiana Setiawati, Elizabeth Diamonda Nasarena Apriliani, Andriani Ayu Setiawan, Agatha Kalista Herlianti, Vira Nur Pianingtyas Damayanti, Bella Kirana, Maria Immaculata Rejo, Stephanie Alivia Divanda Putri, Maria Aresta May Zendi, Nimade Dwi Rahya Sinta Subrata, Yutrinedis Penyami, Adriana Susanti Talu, Reni Nur Arifah, Rahmat Akbar, Graciela Simfoni Wahyudiono, Berta Rara Septiana, Junice Deljut Lende, Maria Simprosa Redo, Nur Kalista Sepint, IG Aditya Sakti Siwi Budi. IG Aditya Sakti Siwi Budi merupakan daftar lulusan terakhir dari Prodi Sastra Indonesia.
Untuk Berikutnya, sementara, kami silakan, akan Pak. memanggil lulusan dari Prodi Sastra Inggris. Untuk teman-teman lulusan dari Prodi Sastra Indonesia, untuk sementara waktu mematikan kamera. Kepada lulusan Prodi Sastra Inggris, kami mohon untuk menghidupkan kamera. Baik, untuk lulusan Prodi Sastra Inggris, Luciana Kristianti Santoso, Biwara Yoganata Hutama, Asri Damara, Gerbera Anindita Wandrati, Beata Benedikta Ligo, Felis Dorothy Arus, Ini nggak ada kelas ini satu kan ini. Maria Indriani Inosensia, Tapi yang Nena kok nggak ada. Indrianti Untami, Gabriela Nababan, Marcelino Rian, Anastasia Martina Sekar Ayu Ningtyas, Benedictus Aryo Seno Nugroho, Kusnaldi Satria Perdana Putra, Matias Noprianto Raungku, Safira dari Katesa, Natasha Martauli, Devin Wijaya, Rehan Dava Dika, Elizabeth Nabita Esmeralda Rihi, Evelina Widodo, Adelia Agatha Krisanti Darwoto, Olivia Benedikta Enwin, Daneswara Daka Paramastri, Bernadetta Astrid Widyasari, Regina Novita Sari, Vanessa Adita Herman, Vanessa Adisa Herman. Mereka ini kembar ya Bapak Ibu. Ini di sastra Inggris itu ada tradisi kembar. Selanjutnya adalah Agatha Tiara Puspita Rini, Tarani Nevi Permatasari, Kristiana Devi Arumsari, Gregorius Aji Pratama Puja Kesuma, Devi Anggeani, Cornelia Melinda, Ella Salsabila, Nadia Stefani Sucipto, Stefan Ariel Kristanto, Tegar Mahardika, Gina Rahmadani, Agatha Wahyu Adrianto, Febrianto, Yohana Maulita Arsaningrum, Amalia Bilzah Kusuma Putri, Ilham Muhammad Rifki, Tati Kusuma Wardani, Fabiola Gracia Ananda, Dea Primananda, Petronella Miarni Da Silva Baur, Aurelia Magenta Hasinta Matari, Windy Paramita Irawan, Yohana Maria Viane, Anggit Budi Larasati, Yosefina Sinta Aprilia Rahmawati, Marcelin Berliandika Saksono, Teresia Benedikta Laksya Tri S, Carolus Joses Adiwangsa,
Nathaniel Albino Risa, Lili Handayani, Natasha Deva, William Susanto, Meliana, Tirza Kanya Bestari, Rosalia Revita Cahyani, Aurelia Nungki Wikadiani, Talita Julia Claresta, Vanessa Julia Sura, Hermawan Adi Prasetya. Baik, selamat untuk semua lulusan. Acara berikutnya adalah pertama-tama yang akan kita isi dengan penyampaian kesan dan pesan. Untuk kesempatan pertama, kami mengundang masing-masing satu orang dari masing-masing prodi untuk menyampaikan kesan selama belajar di Fakultas Sastra, dan mungkin juga kalau mau mengatakan sesuatu untuk pengembangan Fakultas Sastra, kami persilahkan teman-teman yang ingin spontanitas menyampaikan pesan dan kesan bisa raise hand atau bisa juga menulis di kolom chat. Silakan, kami mengundang 3 perwakilan dulu untuk termin pertama. Hari, saya kemarin mendengar tuh dari teman-teman sastra Inggris ada yang ingin berbagi. Siapa ya yang kemarin ingin berbagi ya? Ada satu yang raise hand, Olivia. Silakan, Olivia. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberi kesan pada sore hari ini. Saya dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan juga untuk berproses belajar bersama di Sastra Inggris Sanata Dharma. Terima kasih juga untuk dosen, tenaga pendidik, dan juga staf non-pendidik atas bimbingannya selama perkuliahan kami selama 4 tahun, baik offline maupun online. Dan juga kami mohon maaf bila selama perkuliahan kemarin ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu kesan selama di Sastra Inggris, dosen dan stafnya itu baik-baik dan juga berkompeten semuanya. Gedung sastranya juga bagus. Meskipun tidak full 4 tahun belajar karena pandemi, tapi kami sempat menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di gedung sastra. Lalu untuk teman-temannya juga semuanya saling mendukung dalam kegiatan belajar, teman-teman juga suportif dan asik semuanya. Dan semoga Sanata Dharma lebih maju lagi di masa depan. Terima kasih. Terima kasih, Olivia. Selamat melanjutkan untuk selanjutnya. Ada juga, oh ini Vanessa Julia Sura. Benar nggak ya? Silakan, Vanessa. Baik, selamat sore untuk Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Sastra. Yang saya hormati juga Ketua Program Studi, segenap dosen, dan orang tua, wali, calon wisudawan, dan wisudawati, dan khususnya rekan-rekan saya. Pada sore ini, saya sebagai mahasiswi dari Program Studi Sastra Inggris ingin menyampaikan 1-2 patah kata kesan-kesan saya selama menuntut ilmu di Universitas Sanata Dharma. Jika melakukan kilas balik bagi mahasiswa dan mahasiswi calon wisudawan wisudawati angkatan 2018 atau mungkin yang angkatan 2016 dan 2017, pada saat menjadi mahasiswa baru dan pada saat semester 1 mungkin kita masih bisa dikatakan beruntung karena mengikuti Insada dan Jaksa Jalinan Akrab Sastra atau yang kita sebut inisiasi fakultas, karena
masih diadakan secara offline dan diadakan di gedung auditorium. Dan besok kita mungkin akan mengingat kilas kembali pada saat itu kita duduk sekitar 3,5 tahun yang lalu kita duduk di auditorium menggunakan tag nama, name tag, dan juga mengikuti arahan dari Dampok dan menonton pertunjukan dari season. Dan besok kita akan duduk kembali di auditorium untuk melakukan wisuda sebagai salah satu perjalanan perkuliahan kita. Dan kemudian pandemi berlangsung pada awal tahun 2020 sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi berubah drastis tepat pada 16 Maret 2020 yang pada beberapa hari lagi tepat 2 tahun yang lalu. Semua hal ini tidak mudah untuk bagi kita semua maupun mahasiswa dan juga dosen karena kegiatan belajar mengajar yang pada awalnya offline berubah jadi online. Saya masih ingat tanggalnya 16 Maret 2020. Kemudian saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah dengan tulus ikhlas mengajarkan saya, walaupun misalnya saya masih kurang paham, sering tidak paham, tapi para dosen, para ibu bapak juga berbaik hati untuk selalu mengajarkan tanpa pamrih. Dan juga kepada teman-teman saya yang sering membantu saya mungkin tidak bisa mengucapkan namanya satu-satu, tapi yang jelas saya yakin dan percaya kita saling membantu dan juga bekerja sama. Sekian kesan-kesan dari saya. Terima kasih banyak. Sampai semoga semuanya dilancarkan hingga besok. Terima kasih. Terima kasih Saudari Vanessa Julia Sura. Ini masih ada satu lagi yang angkat tangan. Saudara Biliam ya, dari Sastra Inggris juga. Silakan untuk membuka kamera. Oke, jadi selamat sore ya. Sore, dosen-dosen dan teman-teman yang berbahagia yang saya kasih. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit kesan dan pesan selama saya di sastra Inggris ini. Oke, jadi ini agak klise ya. Jadi pertama saya menjadi lebih toleran dan pikiran saya menjadi lebih terbuka terhadap isu-isu sosial dan diversity yang multikultural. Dan saya juga bisa mengetahui banyak sejarah serta asal-muasal ilmu kebahasaan sehingga lebih menguasai ilmu tersebut. Saya juga bisa meningkatkan public speaking dan tips atau trik komunikasi lainnya yang sangat amat membantu untuk dunia setelah kuliah, serta membangun karakter kita untuk kedepannya. Saya juga sangat diberkati untuk bertemu segala macam dosen dan kolega yang baik dan menyenangkan, serta bersosialisasi bersama dengan tujuan serta fokus yang sama di Fakultas Sastra ini yang menyediakan berbagai macam platform dan metode belajar yang menarik sehingga kita lebih dimudahkan untuk menyampaikan ide-ide kreatif kita. Ya, jadi terima kasih untuk waktu selama di sastra ini dan mohon maaf jika saya secara pribadi kadang tidak paham mengenai materi apapun, dan saya juga ingin mengucapkan sampai ketemu di wisuda besok. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih William atas kesannya. Saya mengundang teman-teman dari Prodi Sastra Indonesia dan Sejarah. Apakah ada yang mau menyampaikan pesan-pesannya? Berarti ada satu tadi. Oh ya, ini ada Risti. Oh ya, silakan Ristiani. Ya, selamat sore.
dosen-dosen Fakultas Sastra dan staf dan orang tua dan teman-teman semua. Jadi di sini saya mau ngasih kesan saya selama kuliah di Fakultas Sastra, khususnya Sastra Inggris. Jadi selama saya kuliah di sini, satu kata yang menurut saya bisa menggambarkannya adalah bersyukur, penuh syukur, karena selama saya kuliah di Sastra Inggris ini saya bisa, yang pertama saya tidak bayangkan bisa mau masuk Sastra Inggris Sanata Dharma, tapi ternyata di Sastra Inggris ini saya punya teman yang cocok dan bisa mendukung saya selama kuliah di sini. Selain itu, saya juga bersyukur punya dosen-dosen yang baik, sabar, dan pengertian, pokoknya mengayomi saya dan teman-teman lainnya. Mungkin kalau misalnya nggak sabar atau nggak baik, mungkin saya nggak bisa lulus karena terlalu banyak rintangan. Lalu habis itu apalagi, oh ya, kalau saya bertemu sama teman-teman saya yang dari universitas lain mungkin pada ngeluhnya, aduh susah nih ketemu dosen, gini-gini yang susah. Tapi kalau saya dalam hati, saya yang hilang dari dosen. Pilihan saya, mohon maaf saya. Pokoknya itu menggambarkan gimana sabarnya dosen-dosen sastra Inggris dan dosen-dosen sastra. Terus habis itu selain dosennya yang sabar dan baik, staf Fakultas Sastra juga sangat membantu melayani kita. Terus habis itu selalu balas WhatsApp, pokoknya selalu siap sedia untuk anak-anak sastra. Pokoknya mau disampaikan terima kasih untuk seluruh dosen, seluruh staf, dan teman-teman semua. Semoga dimanapun nanti kita bisa melewati perjalanan itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ristiana Devi dari Sastra Inggris. Selanjutnya ini ada dari Sastra Indonesia, Maria Fransina Karan. Silahkan. Ya, kameranya sudah dinyalakan. Ya. Selamat sore untuk Bapak Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh dosen Fakultas Sastra. Perkenalkan, nama saya Karen dari Sasindo Angkatan 17. Kesan saya waktu pertama kali masuk di Sanata Dharma itu sebenarnya saya agak sedikit kaget ya. Karena saya mengingat saya dari pulau paling ujung timur, yaitu Papua, datang jauh-jauh ke Jawa untuk menempuh pendidikan di Sanata Dharma. Awalnya saya berpikir bahwa apa sih yang dipelajarin sastra Indonesia itu, saya malah berpikir bahwa oh belajar sastra berarti belajar karya-karya sastra. Tapi ternyata setelah saya belajar lebih dalam lagi, ternyata saya mempelajari bahasa Indonesia. Dan sebenarnya ada kesan tersendiri sih bagi saya untuk mengambil jurusan sastra Indonesia, karena orang-orang bilang begini, kamu kok orang Indonesia tapi kok belajar bahasa Indonesia ya? Nah, itu kadang agak membuat saya sedikit, emang kenapa sih kalau kita mau belajar bahasa Indonesia lebih dalam, tidak ada salahnya kan kita sebagai orang Indonesia? Ya, kadang suka dapat seperti omongan kayak gitu, mungkin teman-teman sastra Indonesia juga pernah merasakannya. Pernah ada orang yang mengatakan bahwa belajar bahasa Indonesia ngapain sih, kan udah bahasa ini. Kita juga udah orang Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi. Nah, di dalam selama perkuliahan itu menjadi tantangan sih buat saya. Karena awalnya memang saya SMA itu jurusannya bahasa, cuman memang tidak begitu mendalami bahasa Indonesia terlalu dalam. Tapi setelah saya masuk di sastra Indonesia ini, saya belajar lebih dalam lagi. Dan jujur, saya agak sedikit pusing ya, waktu awal-awal masuk prodi sastra Indonesia. Apalagi mengingat bahwa ada mata kuliah morfologi. Nah, itu kayak mata kuliah yang menurut saya, kenapa sebuah kata itu bisa terbentuk sih? Itu sampai kadang membuat saya bingung sendiri, kok kenapa sih kita harus belajar seperti ini gitu. Ternyata setelah saya lihat dan saya bilang, oh ternyata selama ini kita sebagai orang Indonesia belum paham betul tentang apa itu bahasa Indonesia. Jadi sehingga saya melihat bahwa kenapa sih waktu sekolah itu kenapa nilai bahasa Indonesia kita tuh jelek-jelek. Bukan jelek-jelek sih, mau bilang dikatakan nggak begitu bagus, karena memang setelah saya belajar di sastra Indonesia ini, saya baru paham, oh ternyata dari sebuah bahasa itu, kita bisa berpikir bahwa ini sih yang dimaksud dengan ini, tapi kadang kita punya pemikiran itu tidak sesuai dengan konteks apa yang dimaksudkan dalam kata itu. Dan terus belajar sastra juga menjadi tantangan buat saya tersendiri, karena mengingat, apa ya, saya juga
suka sih belajar bahasa gitu, saya suka komunikasi, maksudnya public speaking saya juga, saya suka berbicara di depan banyak orang, jadi saya rasa kayak, oh ya memang mungkin passion saya sudah ada di jurusan ini. Terus abis itu belajar budaya juga, jadi saya berpikir bahwa budaya itu sebenarnya kayak biasa-biasa aja, tapi ternyata sebuah budaya itu bisa kita kaji dengan secara apa ya, dengan secara relevan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Itu sih kesan saya masuk di Sanata Dharma, terutama di Fakultas Sastra jurusan Sastra Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih semuanya untuk Bapak Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh dosen yang sudah mengajar kami semua. Terima kasih. Terima kasih Maria Francina. Selanjutnya kepada Saudara Suryo. Bisa menghidupkan kameranya, ini tadi juga raise hand. Mohon maaf Bu Febi, izin off cam buat Misana karena gangguan sinyal, mohon maaf. Baik. Sebelumnya selamat sore berkah dalam, terima kasih atas waktunya Bu Febi dan Memana. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya akan mengucapkan banyak terima kasih atas dinamikanya di Universitas Sanata Dharma, khususnya di Fakultas Sastra. Saya banyak belajar dinamika, salah satunya bersama teman saya ini, salah satu tadi yang sudah bicara, Kristi dan yang lainnya, bahwa saya merasa nyaman berdinamika dengan keluarga Fakultas Sastra, khususnya dibimbing dengan kebapaan oleh Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Beliau selaku Kaprodi, beliau juga selaku Bapak bagi prodi kami. Dan terima kasih juga untuk para dosen, Romo Heri, Mas Heri, Mas Haji, Mas Galih, kemudian ada Romo Heri, terima kasih. Saya susah untuk berkata-kata karena saya merasa bahagia pada sore hari ini bisa bertemu kangen karena sudah beberapa waktu tidak bisa bertemu karena kondisi pandemi seperti ini. Dari saya hanya mengucapkan terima kasih atas pengalamannya dan dedikasi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen semuanya yang tanpa lelah, tanpa memberikan curahan waktunya untuk kami sehingga kami bisa menjadi mahasiswa yang berhasil dan sukses pada sore hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Memana dan Bu Febri. Untuk teman-teman sejarah angkatan 2017, 2016, salam sukses dan semoga berjuang di pekerjaannya masing-masing. Semoga Tuhan memberkati. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Suryo. Baik, teman-teman, apakah masih ada? Tadi saya sempat melihat satu teman lagi yang raise hand. Apakah jadi? Kalau tidak salah tadi Leonardus Ardi ya. Apakah jadi ingin menyampaikan sesuatu, Leonardus? Oke, kami persilahkan. Masih mute. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar. Iya. Selamat sore untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu orang tua calon wisudawan dan wisudawati dan teman-teman. Selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen maupun teman-teman selama saya berkuliah di Sastra Indonesia Fakultas Sastra. Saya senang sekali masuk Sastra Indonesia bisa berkumpul dan bertemu teman-teman selama 4 tahun terakhir. Ya, meskipun sejak tahun 2020 kita jarang banget tatap muka karena pandemi merebak begitu aja. Meskipun begitu, saya senang sekali bisa berkuliah di Sastra Indonesia. Saya anggap prodi saya, terus kampus saya ini sebagai rumah sendiri. Ya selain belajar, ya selain tidur misalnya. Jadi saya senang banget kuliah di sini.
bertemu teman-teman, ngobrol dengan dosen, dan sebagainya. Saya harap untuk teman-teman, khususnya Sastra Indonesia 17, kedepannya kita bisa berkumpul kembali, bisa saling menceritakan selama 2 tahun terakhir ini, apa saja yang kita lakuin setelah lulus. Dan untuk teman-teman yang lain, prodi lain, saya juga mengucapkan terima kasih. Kalian sudah berusaha sampai kalian lulus saat ini. Perjuangan kalian tuh hebat banget, 4 tahun bisa kalian kuliah, ada yang sambil bekerja, ada yang dan sebagainya macamnya. Aku mengucapkan terima kasih untuk diri kalian karena kalian sudah berusaha. Kalau kata Upin Ipin ada pepatah nih teman-teman. 1, 2, 3 Upin Ipin makan nasi bareng mama. Saya mengucapkan terima kasih untuk Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Terima kasih teman-teman. Sarangnya yuk. Sarangnya yuk, Leonard. Terima kasih pada teman-teman. Apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesan? Kalau masih ada, saya berikan kesempatan bagi satu lagi. Kalau masih ada, apakah ada? Maria. Oh, ternyata masih ada satu lagi, Maria. Silakan, Maria. Masih mute, Maria, masih mute. Ya, selamat sore buat para dosen, pada Ibu Wali dan juga semua teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan selama saya berkuliah di Sastra Indonesia. Jadi saya angkatan 18. Selama berkuliah di Sastra Indonesia, saya sangat bangga dan bersyukur, apalagi bertemu dengan dosen-dosen yang dimana dosen-dosennya itu sangat baik. Awalnya pas pertama kali kuliah di Sastra Indonesia ini, saya pikir saya akan bertemu sama dosen-dosen yang killer atau cara mengajarnya yang monoton, yang membuat saya akan bosan gitu di Sastra Indonesia. Sampai akhirnya pertama kali saya masuk di Sastra Indonesia, saya bertemu sama dosen-dosen saya. Di situ saya melihat bahwa ternyata seorang pengajar dan juga seorang pelajar bisa menjadi teman yang baik dan juga bisa sangat dekat. Dan itu saya temukan di Sastra Indonesia, di mana di situ saya temukan banyak keluargaan mulai dari dosen dan juga teman-teman. Dari saya yang terakhir untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah berjuang bersama. Dan juga buat para dosen, terima kasih sudah memberikan ilmu sampai pada hari ini yang membuat kami bisa menggapai cita-cita kami selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak, Maria. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman Romo yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sore hari ini. Akan tetapi sebelum kita tutup acara sore hari ini, kami mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman semua berkenan untuk menghidupkan kamera. Saya akan meminta pada Bapak, Ibu host dan co-host untuk mengambil gambar kita semua sebagai kenangan di Fakultas Sastra, karena mohon maaf kami masih belum bisa mengadakan kegiatan pelepasan secara luring karena keadaan yang seperti ini. Mari saya mengundang teman-teman dulu untuk menghidupkan kamera, kita foto bersama dulu. Mohon bantuan Romo Heri, Pak Sony, Pak Simon, Bu Sinta, dan Bu Ose untuk mengambil gambar. Silahkan berpose secantik mungkin dengan senyum yang bahagia karena besok sudah wisuda sebagai sarjana sastra ya. Oke, kita mulai. Untuk slide pertama, untuk slide yang kedua, untuk slide yang ketiga, selesai. Sudah, Romo? Nah. Romo sudah selesai? Baik,
Bapak Ibu, tak terasa kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan hari ini. Untuk sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu, orang tua lulusan, dan juga teman-teman wisudawan yang sudah hadir di sini. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Kembali saya mengundang Romo Heri Setiawan SY untuk menutup doa. Kami persilakan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, marilah kita tutup pertemuan kita, sekaligus mohon berkat untuk langkah ke depan kita. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Guru sejati kami, Engkau menjadikan murid-murid-Mu menjadi sahabat dan utusan-utusan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami telah mendapatkan pengalaman kemuritan dalam kampus kami Sanata Dharma ini. Kami mohon berkat-Mu selalu, semoga kami setia dalam jalan kemuritan ini. Didilah kami selalu, berilah kami kerendahan hati untuk terus mau belajar. Buatlah kami gelisah untuk memahami segala sesuatu secara baru. Ya Tuhan, buatlah kami juga berani untuk Engkau utus. Semoga ilmu yang telah kami dalami selama ini, sungguh berani kami usahakan di tengah masyarakat, terlebih mereka yang membutuhkan kami. Berkatilah kami untuk mau terlibat dalam situasi yang memerlukan keterlibatan kami, terlebih kami yang telah Engkau didik menjadi orang-orang muda yang cerdas dan humanis. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat bekerja sama dengan banyak orang, terlebih mereka yang berkehendak baik. Buatlah kami secara bersama mengusahakan kebaikan bagi banyak orang. Kami serahkan semuanya niat-niat dan harapan kami kepadamu ya Tuhan. Dan dengan penuh kepercayaan kami mohon berkat dan bimbingan-Mu selalu. Mohon Bunda Maria menemani perjalanan kami. Santo Ignatius Loyola dan Santo Robertus Pilarminus, doakanlah dan lindungilah kami selalu. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan semoga semuanya semakin dapat memuliakan nama-Mu, menyelamatkan dan membantu banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang selama ini telah membantu kita, sanak saudara dan keluarga kita, teman-teman mereka yang membutuhkan doa-doa dan dukungan kita. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak, Ibu, Romo, dan teman-teman yang kami hormati. Dengan demikian acara pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk perjumpaan kita dan selamat kepada para lulusan dan selamat juga untuk kepada orang tua. Semoga ke depan teman-teman lulusan dapat semakin mengembangkan diri dengan baik dan dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat di sekitarnya. Saya Febriani dan saya Ana Fitriati. Mohon maaf apabila selama kami memandu ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa, salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, ma'am. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih untuk semuanya, dosen Bapak Ibu. Selamat. Dadah.